Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah dari kalangan ulama. Saya ingin sampaikan, kalau ada di dalam Al-Quran atau hadis kalimat yang dibuka dengan kata innama, maka hukumnya di ilmu nahwu itu disebut dengan adatul khasri, huruf pembatas yang sifatnya terbatas, hanya pada kalangan itu saja, tidak keluar dari kalangan yang dibincangkan. Jikalau Allah membuka ayatnya dengan kalimat innama, berarti hukumnya terbatas pada informasi di ayat itu saja, tidak boleh informasi di ayat yang lain. Saya ambil contoh dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Lantas pertanyaannya, apakah boleh keluar dari golongan ini? Apakah boleh enggak menyalurkan zakat di luar 8 golongan ini? Kata para ulama, enggak boleh. Kenapa? Karena ayat dan surat At-Taubah ayatnya dibuka dengan kalimat innama, yang mana hukumnya adatul khasri, dibatasi kepada 8 golongan ini. Karena itu terjemahannya yang di dalam Al-Quran, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan ini. Golongan yang pertama yaitu ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilina 'alaiha. Nah, apa yang maksud dengan amilina 'alaiha? Ini adalah sesuatu kata yang berbeda. Kalau amilin yaitu dengan orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat, tapi mungkin sambil bekerja. Misal dia bekerja tapi dia iseng-iseng pengen ikut bantu-bantu untuk mengelola zakat, itu amilin. Tapi kalau alaiha itu harfut tarkiz, jadi dia memang fokus mengumpulkan zakat, tidak bekerja yang lain, masuk di panitia zakat, dia bantu di situ, tidak ada yang lainnya karena tidak punya pekerjaan yang lain, dia bantu, maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat itu sesuai dengan kadar kerjaannya. Lalu yang keempat ada al-mu'allafati qulubuhum, itu orang mu'allaf, wa fi riqab, yang kelima yaitu orang yang hamba sahaya, yang keenam wal gharimin. Ingat ini wal gharimin, kalau di dalam Al-Quran artinya itu orang yang punya utang. Lantas apa yang dimaksud orang yang punya utang ini? Yaitu orang yang punya utang itu ada dua, ada gharimin dan ada dainin. Apa itu gharimin? Gharimin orang yang punya utang, yang utangnya itu digunakan untuk kepentingan fisabilillah. Tadinya dia punya usaha bagus, support ke masjid, bantu ke masjid, tiba-tiba terlibat dia suatu persoalan yang membuat usahanya bangkrut. Kemudian perusahaannya itu terlibat banyak utang dalam aktivitas pekerjaannya. Jangankan untuk bantu masjid, untuk kehidupannya pun aja sulit. Maka orang yang seperti ini boleh diberikan bagian zakat untuk bantu dia. Lalu bagaimana orang yang dainin? Kalau orang yang dainin itu umum sifatnya, seperti kredit motor itu dain, kredit mobil itu dain, kredit rumah itu dainin, yang punya utang. Jangan sampai yang punya utang ini datang ke masjid lalu dia meminta haknya, yang mana beliau berkata, Pak, saya termasuk bagian dari mustahik menerima zakat orang yang punya utang. Apa yang langsung ditanya kan sama orang membuatnya, utang apa itu? Itu kredit motor saya belum lunas.
Nah, itu tidak termasuk ya ikhwah. Karena beda antara gharimin dan daimin. Terus lalu yang ketujuh ada fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Yang terakhir ada ibnus sabil, yaitu musafir. Jadi hanya 8 ini saja ikhwah yang boleh dilakukan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan ini. Lantas yatim kenapa tidak termasuk? Apakah boleh kita memberikan zakat kepada anak yatim? Boleh saja ikhwah, kalau anak yatim tersebut itu memenuhi 8 golongan tersebut. Yatim miskin boleh, yatim fakir boleh, yatim kaya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak termasuk golongan tersebut. Kembali ke kitab ini, bahwasanya kalau Anda kemudian menemukan kalimat kata innama, maka hukumnya itu terbatas di hukum itu saja. Sekian dari saya. Allahumma fiqh la aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.